ini menimbulkan banyak kontroversi ya, sehingga orang banyak yang berbicara mengenai ini. Kalau apa yang saya mau sharing ini sekilas saja tentang kronologis, karena ini luas dan panjang banget kalau kita mau belajar khusus tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, dan banyak kitab di dalam Alkitab dari awal sampai akhir itu menjurus kepada mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali ya. Ada Yehezkiel, ada Yesaya ya, itu tentang akhir zaman, ada Daniel, ada Matius dan Wahyu ya, dan banyak kitab-kitab, hampir semua ada perbandingan yang kita temukan di sana. Tapi satu hal yang saya mau bilang, bahwa yang saya mau lebih fokus hari ini adalah tadi tentang bagaimana persiapan kita, dan saya lebih khusus kepada kitab Matius ya Bapak Ibu, karena kalau Wahyu itu panjang banget ya, kronologis detail-detailnya itu panjang banget. Nah, ini sekilas untuk Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi, tanda-tanda yang akan terjadi di depan kita, dan yang sudah terjadi ini apa, dan bagaimana kita mempersiapkan. Jadi saya minta multimedia untuk bantu saya untuk menampilkan PowerPoint saya. Nah, jadi Bapak Ibu, judul daripada tema saya hari ini adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu tahu nggak sih bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu memang Alkitab berkata bahwa tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu ya. Dikatakan di sini dalam Markus 13 ayat 32, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tetapi di bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Ya, kalau kita adalah anak, hal Tuhan itu kan dikatakan akan tiba seperti pencuri. Tapi bagi orang-orang yang tahu tanda-tanda, kan beberapa kali dikatakan kalau Bapak kita pulang, kita dengar langkah kakinya, kita tahu itu Papa kita, ya kan? Jadi kalau kita tahu, lihat tanda-tanda yang Tuhan bilang, aku akan datang, maka kita pasti akan tahu. Dan saya mau Bapak Ibu adalah orang-orang yang dituliskan di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Dikatakan di sana 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi ini mahkota kehidupan, mahkota kebenaran ya Bapak Ibu. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi ternyata bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Mahkota. Ya, dan saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Dan bagi kita sedang tersedia mahkota yang Tuhan siapkan di depan. Nah, siang ini saya mau dengan cepat bantu saya untuk lihat jam supaya saya kasih kesempatan Bapak Ibu kita bisa tanya. Saya pengen lebih cepat di bagian kronologi ini tentang tanda-tanda apa yang sedang kita hadapi ke depan ya. Jadi saya akan bagi 2 bagian di siang ini, yaitu yang pertama adalah kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan, tanda-tanda kronologi kedatangannya menurut apa kata firman Tuhan, dan saya lebih fokus kepada Matius 24 dan 25 ya Bapak Ibu. Lalu kemudian bagian yang kedua yaitu persiapan gereja sebagai mempelai Kristus ya. Saya harap ini bisa dengan cepat saya bagikan. Makanya saya buat PPT supaya saya tidak melenceng kemana-mana, tapi paling tidak sebuah gambaran. Nah, next coba kita lihat kronologi ya. Kalau kita lihat hari-hari ini sedang terjadi goncangan bumi ya. Goncangan-goncangan yang terjadi, dan kita akan tahu bahwa bumi akan masuk di dalam sebuah masa tribulasi yang namanya kesesakan besar. Lalu kita akan temukan yang namanya pengangkatan gereja atau rapture. Nah, bagi orang yang mengalami rapture atau pengangkatan gereja, maka dia akan menghadapi yang namanya pesta pernikahan anak domba. Itu semua ada ayatnya Bapak Ibu. Dan juga di sana itu kita akan menghadap sebuah tahta yang namanya bema. Tahta bema itu bukan tahta penghakiman, tapi tahta bema itu adalah tahta pembagian hadiah. Nah loh. Jadi di sana kita akan dibagi mahkota, di sana dibagi hadiah.
apa yang kita lakukan di muka bumi. Karena ini orang-orang khusus yang mengalami pengangkatan. Tidak semua orang. Nanti saya akan bagi yang mana yang akan mengalami itu. Supaya kita siap ya. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang tidak diangkat, yang tidak rapture, itu dia akan mengalami yang namanya masa kesesakan besar. Ya, masa kesesakan besar itu nanti ada beberapa penafsiran di dalamnya. Tapi saya tidak mau kita mengkultuskan yang mana. Tapi kalau saya baca di dalam Matius 24 sampai 25, maka saya temukan itu sepertinya mit ya. Jadi nanti saya akan jelaskan itu. Jadi kita akan mengalami masa kesesakan, lalu Bapak Ibu fokus kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mengalami penindasan atau peperangan dengan bangsa-bangsa dari timur barat atau utara selatan, Gog, Magog dan Harmagedon, maka kita tahu bahwa itu tanda-tanda beneran kita sudah masuk di dalam masa itu, saudara. Lalu apa yang akan terjadi setelah perang Harmagedon itu? Maka yang terjadi adalah Tuhan Yesus akan datang nggak sendiri. Dia datang menjejakkan kaki di bumi dengan orang-orang pilihannya. Ini saya bagikan kronologis besarnya aja dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu dia datang dengan orang-orang yang tadi rapture itu Bapak Ibu. Dan ngapain datang? Memerintah di dalam masa 1000 tahun damai. Ada orang yang menafsirkan bahwa 1000 tahun damai itu cuma sebuah bayangan atau sebuah ilusi. Tapi saya percaya itu akan terjadi. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya? Amin. Kalau yang namanya tapi langit dan bumi yang saudara dan saya tinggal, jadi 1000 tahun itu jadinya di mana? Bumi. Nah setelah itu langit bumi ini lenyap. Lalu kita menanti langit yang baru dan bumi yang baru datang dari Tuhan. Dan kita akan pindah bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia di dalam kekekalan. Haleluya. Saudara, saya balik kembali ya. Mulai kronologisnya saya jelaskan lebih detail kepada Bapak Ibu. Matius 24 itu saya lihat kepada muncul kronologi itu, munculnya kekacauan di berbagai bidang, agama, politik, ekonomi. Tapi berita baiknya adalah salah satu poin tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bacanya di Matius 24-25 ya. Saya nggak punya waktu untuk baca karena nanti kita nggak selesai. Itu Bapak Ibu akan temukan ya beberapa hal ini kekacauan yang akan terjadi. Dikatakan Matius 24 ayat 5-11. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 9 dan 10 berkata di Matius 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Karena saudara orang Kristen. Saudara percaya Yesus, saudara akan dianiaya. Dan banyak orang akhirnya apa? Murtad. Takut mengaku Yesus. Petrus aja takut mengaku menyangkal, ya kan? Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan akhirnya banyak orang akan meninggalkan iman kepada Tuhan karena penganiayaan. Itu akan terjadi. Lalu kegoncangan politik, meningkatnya perang antara bangsa, suku dan kerajaan. Ada di dalam Matius 24 ayat 6-7 Bapak Ibu. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu masalah apa? Ekonomi. Ya, nanti kita akan paralelkan itu dengan
meterai-meterai atau hukuman Allah yang dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan yang Israel akan mengalami satu masa di mana, makanya saya bilang ya, semua yang terjadi kita harus kembali mengarah kepada bangsa ini. Dikatakan itu perang dunia ketiga Bapak Ibu ya. Tapi fokusnya bukan bangsa lain, Israel. Ya. Dan akhirnya dia akan melakukan perjanjian damai dengan si antikris ini untuk membangun bait suci. Di pertengahan tadi dikatakan di dalam Daniel tadi 9 ayat 27, dia akan berkhianat dan yang terjadi adalah Israel akhirnya akan dikepung ya. Ketika dia tahu bahwa dia disuruh untuk menyembah antikris itu Bapak Ibu. Lalu di sini dikatakan sebab pada masa itu akhirnya kita akan masuk yang tadi masa tribulasi itu. Ayat 24, 21, 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, lalu ada hukuman Allah, ada murka Allah yang akan ditumpahkan dalam Wahyu 6 ayat 19 yang dikemas di dalam 7 meterai. Itu nanti kita nggak punya waktu untuk baca. 7 sangkakala dan 7 cawan. Itu semua berbicara tentang penghukuman Tuhan karena Israel menolak Mesias dan orang percaya yang tidak percaya kepada Yesus itu juga yang akan mengalami itu. Kuda putih itu berbicara tentang penyesatan, kuda merah itu berbicara tentang perang. Kuda hitam kesukaran ekonomi ya. Saya pernah khotbah itu di online tentang kesukaran yang akan kita hadapi dan orang bilang tahun depan gelap ya. Dan ya itu bukan mungkin tapi itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Kuda hijau berbicara tentang sakit penyakit kematian, penganiayaan orang percaya atau martir ya. Gempa bumi yang dahsyat dan yang ketujuh, meterai yang ketujuh itu adalah ada 7 sangkakala. Nah, kalau nanti Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Wahyu, maka di antara meterai dan 6 dan ke-7, karena di meterai ke-7 itu ada 7 sangkakala. Ini saya berharap saya bisa menyelesaikan karena ini sebenarnya panjang, detailnya harusnya detail banget ya, tapi nggak punya waktu. Kemungkinan ya berdasarkan apa yang saya temukan di dalam Yesaya 24 sampai 27, ada satu jeda waktu di mana di dalamnya ada orang yang bersuka cita, padahal ada orang yang mengalami kesesakan. Dalam Matius 24 dan 25 juga sama, dan di dalam Wahyu 8, 9, 10 juga sama. Rapture, ya Bapak Ibu juga mungkin tahu. Ada yang saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu ngerti apa itu rapture? Boleh kalau yang tahu apa itu rapture? Boleh lambaikan tangan? Oke, puji Tuhan, ada yang tahu. Ada yang belum pernah dengar tentang rapture? Adakah? Ada yang tidak mengerti bahasa saya? Bapak Ibu ngerti ya tentang rapture ya?
Boleh lambaikan tangan yang ngerti tentang rapture? Nah, ada banyak penafsiran tentang rapture dan ada ayat-ayatnya ya. Beberapa pendapat tentang rapture. Ada pre atau mid atau post. Seperti apakah pre, mid, dan post? Itu nanti saya jelaskan kronologisnya. Tapi kita lihat rapture itu apa? Nah, ayo coba dilihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat gambaran ini ada ayatnya ya. Ini dikatakan bahwa ini yang disebut rapture. Jadi orang-orang seperti terbang, orang-orang seperti menghilang, orang-orang seperti diangkat, diraibkan sebenarnya itu arti sebenarnya rapture itu diraibkan. Seperti begini loh, seperti ada anak yang mau dia mengalami tabrakan mobil, dia kecelakaan gitu ya, mau kecelakaan, dia jalan lari ke tengah jalan, lalu mobil mau tabrak, tiba-tiba ada yang ngerti ya, ditarik begitu, apa namanya tuh, diangkat, diselamatkan supaya jangan dia kena tabrakan. Nah, kira-kira sebenarnya pengertian rapture itu seperti itu, ya, diungsikan. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya, orang-orang diangkat dan yang diangkat ini bukan dengan tubuh pakai baju yang saudara dan saya ada ini, tapi dengan tubuh kemuliaan. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan seperti ini. Kemana? Ya, kalau Bapak Ibu lihat gambarannya di sana. Kemana? Kita diangkat ke awan-awan. Di sana ada Tuhan Yesus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu dalam dua fase. Fase pertama itu di udara, di awan-awan. Lalu Bapak Ibu gereja Tuhan yang selama ini, nanti saya bagikan kualitasnya untuk kita supaya kita mengalami itu kalau itu terjadi. Amin. Berapa banyak yang mau? Haleluya. Kita diangkat hidup-hidup, bertemu Tuhan di angkasa. Ya, lalu, nah ini saya kasih gambaran Bapak Ibu ya, ada pre. Nah pre ini mengatakan bahwa pre-tribulation rapture artinya begini. Di awal masa 7 tahun penganiayaan yang akan dilakukan oleh antikris, ya pre itu di awal, maka gereja sudah rapture, gereja sudah terangkat. Orang-orang yang hidup sekarang sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hati, udah rapture. Nah, baru masa tribulasi, ya masa penganiayaan besar. Nah, lalu setelah masa penganiayaan ini, baru nanti Tuhan datang dengan orang-orang itu masuk di masa milenium, 1000 tahun damai. Dan orang-orang yang tadi udah rapture itu akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang masih hidup di masa itu juga, yang tidak menyangkal nama Tuhan akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, tapi pakai tubuh biasa. Nah orang-orang yang pakai tubuh biasa itu nggak memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara membayangkan ya agenda-agenda kekal, saudara nggak akan hidup sembarangan. Karena kita bisa sama-sama di sini, ya. Tapi nanti di dalam kekekalan kita posisinya berbeda-beda. Jadi mari kejar hal-hal yang kekal. Amin Bapak Ibu. Lalu pre, itu pre. Mid. Mid ini mengatakan bahwa kita akan menghadapi masa kesesakan, kan 7 tahun. Itu masa penganiayaan antikris itu 7 tahun Bapak Ibu. Kita akan masuk 3,5 tahun penganiayaan. Ya, makanya tadi saya bilang kemungkinan kalau berdasarkan apa yang saya temukan di dalam Matius 24 dan di dalam Yesaya 24-25, maka kemungkinan di mid itu. Karena nanti sebelum sang metra yang ketujuh dibuka, ada jeda waktu. Di dalam Yesaya 24 juga sama, saya pernah khotbahkan itu juga. Di mana ada satu masa di mana ada orang-orang bersuka cita. Ada orang-orang yang mengalami bumi, mengalami penganiayaan. Tapi di ayat setelahnya itu ada sukacita, bersorak-sorai, Tuhan telah membalas. Loh kok bisa? Karena ternyata itu sukacita dari orang-orang yang rapture itu. Nah, setelah 3,5 tahun, ya ini yang mid punya, setelah 3,5 tahun, ya, maka kita yang gereja pun mengalami 3,5 tahun penganiayaan Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengalami 3,5 tahun penganiayaan, Tuhan gak tahan, saudara mempercepat dia datang, melalui kedatangannya di dalam rapture itu, lalu saudara dan saya diangkat, ya, ditarik daripada kesesakan besar itu, lalu saudara ada bersama dengan dia di awan-awan. Nanti saya akan jelaskan apa yang saudara dan saya akan alami nanti di awan-awan itu, ya.
Dan setelah kita diangkat, ya, lalu di bumi, orang-orang yang tinggal di bumi mengalami penganiayaan selanjutnya. Nanti pada saat itu Israel bertobat, ya. Orang-orang yang di bumi juga ada yang masih bisa bertobat. Ya, ada orang bilang Roh Kudus diangkat, yaitu penafsiran Bapak Ibu. Tapi menurut saya Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka. Walaupun nanti akhirnya waktu Tuhan datang di dalam perang Harmagedon untuk menghancurkan musuh-musuh Israel, maka pada saat itu, ya, ada orang-orang yang masih bisa diselamatkan di masa itu dan Israel akan bertobat di masa itu. Dan setelah itulah kita akan masuk di dalam masa milenium atau 1000 tahun damai tadi, sama dengan yang pre. Yang terakhir, pandangan tentang post-tribulation rapture adalah orang-orang yang semua orang akan menghadapi gereja, entah yang hidup sungguh-sungguh, entah yang nggak hidup sungguh-sungguh, akan menghadapi 7 tahun penganiayaan. Nanti tadi kalau Bapak Ibu lihat di meterai-meterai itu ngeri ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Wahyu itu ngeri banget. Matius 24-25 itu ngeri banget ya. Dan setelah 7 tahun ini Tuhan akan datang di awan-awan, lalu kita menyambut dia, lalu turun bersama-sama dengan dia masuk di dalam milenium. Itu post ya. Jadi kita akan tidak luput ya. Itu pandangan daripada orang-orang yang menafsirkan apa yang dituliskan di sini. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Pre, mid, atau post? Bapak pilih pre. Ada yang mau pilih lain? Semua maunya pre. Benar nggak? Tapi nggak ada satupun yang tahu seperti apa itu. Tapi yang saya tahu adalah bahwa kalau Tuhan izinkan kita masuk pre, kita masuk di dalam penganiayaan atau kita diangkat lebih dulu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada gerejanya. Amin. Tapi kalaupun kita akan mengalami yang namanya pre, pertanyaannya, are you ready? Apakah saudara siap? Apakah saudara yakin saudara akan mengalami pengangkatan? Yakin? Yakin? Karena kita harus punya chemistry yang sama dengan Tuhan untuk nanti kita diangkat. Dan saya percaya Bapak Ibu siap untuk itu. Amin. Dikatakan Matius 24, 30, 31. Pada waktu itu tampak anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 40-41, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggal. Kalau ada 2 orang yang sedang memutar batu, yang lain akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada pemisahan Bapak Ibu. Nah, seperti apakah proses rapture itu? Ya, kan tadi saya bilang diangkat. Tapi 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 menjelaskan lebih detail. Dikatakan di sini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi rapture itu terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, yang akan diangkat lebih dulu tuh orang yang udah mati di dalam Tuhan. Bukan orang mati umumnya, yang mati semua belum bangkit. Yang mati duluan ini orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka yang mati dikatakan di dalam apa? Kristus. Mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang akan terjadi Bapak Ibu, akan ada gempa. Bukan tektonik, bukan vulkanik. Namanya gempa mausoleum. Gempa mausoleum itu gempa yang terjadi di kuburan orang-orang percaya. Dan pada waktu gempa itu terjadi, orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus tadi akan bangkit lebih dulu, rapture lebih dulu dengan tubuh kemuliaan, menyambut Tuhan di udara itu. Ini ayat dituliskan biasanya pendeta khotbah waktu pemakaman untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Tapi ini real, ini sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui Paulus, ya.
Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Katakan wow. Berapa banyak yang yakin dia akan bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai? Haleluya, amin Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan dialami oleh orang-orang yang terangkat? Bapak Ibu maaf, ini kacamata saya dudukin barusan jadi agak ini ya. Orang-orang yang diangkat atau yang rapture itu Bapak Ibu, mereka akan ngapain? Ini gambarannya ya. Akan ada pesta perkawinan anak domba ya. Dan di sana juga akan ada apa? Pembagian mahkota ya. Jadi orang-orang yang terangkat bersama dengan Tuhan itu akan menghadapi yang namanya bema. Di sanalah saudara akan menerima pembagian mahkota. Saudara yang melayani sungguh-sungguh di bumi. Jadi enggak orang sembarangan. Enggak orang yang jemaat biasa. Tapi yang mau bayar harga, mau melayani. Di sanalah saudara akan menerima mahkota. Di sanalah saudara akan menerima hadiah. Bonus daripada Tuhan. Dan itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita kerjakan di muka bumi. Itu ada ayatnya ya Bapak Ibu ya. Saya tidak kasih masuk itu di dalam PPT. Tapi itu ada. Itu akan terjadi di depan mata kita Bapak Ibu ya. Di sana akan ada pesta. Matius 25, 14, 30. Talenta-talenta kita akan dipertanggungjawabkan ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya, kita akan menyongsong Tuhan dan kita akan selamanya bersama dengan Dia. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di bumi? Kalau di surga orang-orang yang rapture diangkat ke suatu tempat bersama dengan Tuhan. Di sana kita akan pesta pernikahan, kita akan mengalami pembagian hadiah. Terus apa nih yang terjadi dengan orang-orang yang tertinggal di bumi? Orang-orang yang tertinggal di bumi akan mengalami yang namanya masa kesesakan. Yang tadi saya bilang, kalau itu berarti 7 tahun penganiayaan besar. Kalau itu mid berarti 3,5 tahun masa kesesakan. Ya, itu yang akan terjadi. Nabi palsu akan berkuasa di dalam Wahyu 13 ayat 2 dan Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 78, Bapak Ibu catat aja, Daniel 9 ayatnya yang ke-27 ya. Itu akan terjadi. Lalu dikatakan di sana setelah itu terjadi penganiayaan yang sangat besar itu, antikris dan nabi palsu akan berkuasa di bumi ya. Di sana dikatakan bahwa dia akan terus terang menyatakan selama ini dia sudah ada, tapi ada yang menahan dan itu adalah gereja. Dan masa siksaan itu akan terjadi setelah gereja diangkat kalau menurut apa yang dikatakan kita mengalami pengangkatan lebih dulu Bapak Ibu ya. Terutama kesempatan ini akan terjadi buat orang Israel supaya orang Israel itu selamat. Tadi saya sempat singgung bahwa akan muncul yang namanya kepercayaan satu agama dunia, satu politik dunia, satu keuangan dunia. Saudara lihat ke depan apa yang akan terjadi ya, nanti kita akan lihat kegoncangan-kegoncangan termasuk G20 yang terjadi di Bali. Kita nggak tahu apa yang dirancangkan di sana. Tapi yang akan terjadi semua bidang akan tersentuh oleh pelayanan antikris. Dan itu sekilas membawa perdamaian. Ketika dunia katakan resesi, ketika dunia katakan wabah di mana-mana, antikris akan muncul sebagai penolong. Dan ketika antikris muncul sebagai penolong, semua orang akan tunduk kepadanya. Dan kita akan dipaksa untuk menyembah kepada dia. Dengan tanda, memakai tanda 666. Ketika saudara menerima tanda itu di dahi, hari ini banyak kontroversi tentang vaksin. Jangan-jangan vaksin itu sudah chips yang dipasang. Saudara percaya enggak? Ada yang percaya, ada yang enggak. Dalam satu gereja ada yang percaya, ada yang enggak. Ya.
Lalu dikatakan di sini, ya, pada waktu dia berkuasa, orang yang tidak pakai tanda itu nggak bisa belanja. Sekarang, kalau saudara nggak punya password vaksin, saudara nggak bisa masuk mall. Jangan dihubung-hubungkan ya Bapak Ibu, karena itu akan merubah DNA dan belum ada penelitian yang jelas tentang itu. Jadi nggak usah nggak usah didramatisir untuk hal-hal yang seperti itu. Jalanin saja, karena saya percaya Tuhan akan beritakan kepada kita sesuatu yang memang itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Amin. Amin. Yang penting adalah persiapan kita. Nah, lalu ketika antikris itu berkuasa, semua orang harus menyembah patung itu, menyembah tanda 666 itu, memakai tanda 66 itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berbelanja, dia nggak bisa hidup di muka bumi ini. Saat itu, orang-orang percaya berharap kita sudah mengalami yang namanya pengangkatan tadi. Lalu itu yang disebut siksaan besar yang akan terjadi, ya. Dan ketika itu terjadi, maka Israel akan dikepung, akan ada perang yang namanya perang Gog dan Magog. Itu bangsa-bangsa dari Jazirah non-Kristen, Jazirah Muslim dan Rusia akan menyerang Israel. Lalu kemudian itu mungkin di awal daripada masa kesesakan besar. Lalu ketika di akhirnya akan ada penindasan dari timur barat yang disebut dengan perang Harmagedon. Dan saudara tahu Tuhan sendiri akan turun berperang untuk membebaskan bangsa pilihannya Israel. Dan itulah kesempatan Israel bertobat. Sekarang Israel masih menolak Mesias. Dan hukuman-hukuman yang dilepaskan tadi di dalam cawan, di dalam sangkakala, di dalam meterai-meterai, itu adalah tanda Tuhan menyatakan amarah atau penghukuman kepada bangsa-bangsa yang menolak keselamatan. Tetapi pada waktu kesesakan besar itu, disitulah akan ada banyak pertobatan termasuk bangsa pilihan Tuhan atau bangsa Israel. Lalu ketika Tuhan datang untuk menolong dia, maka dikatakan di sini, kakinya, Matius 24 ya, ayatnya yang keempat berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dan dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergetar ke utara dan bergeser ke utara dan ke selatan. Lalu Tuhan datang di Bukit Sion. Dari Sion keselamatan datang. Saudara tahu nggak? Saudara pernah ke Israel? Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah ke Israel? Pintu gerbang Israel itu di atas bukit itu masih tertutup, namanya pintu gerbang emas. Kita nggak pernah tahu apa skenario Tuhan yang akan terjadi di dalam bangsa pilihan. Tapi yang saya mau bilang begini, ini nggak lebih penting daripada persiapan kita. Apapun yang akan jadi di depan. Lalu ketika Tuhan datang, dia nggak datang sendiri. Dia datang dengan orang-orang yang tadi udah rapture tuh Bapak Ibu. Kita akan kembali dengan tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Sebenarnya ada gambarnya ya, harusnya ditunjukkan ya. Waktu Yesus datang dengan pasukannya. Lalu apa yang terjadi? Dia mendarat di Bukit Zaitun. Lalu kita akan memerintah di dalam 1000 tahun damai. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya dan kita nggak mengerti. Tapi 1000 tahun damai itu terjadi di mana? Di muka bumi. Ya, disitulah akan ada umur panjang, tidak ada penyakit di sana. Kalau orang penyakit itu disebut kena tulah, ya. Lalu Kristus akan memerintah. Pada masa ini iblis ditahan di jurang maut. Dan setelah 1000 tahun masa keemasan ini, ya, masa milenium. Bapak Ibu yang hari ini hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, bayar harga. Bapak Ibu mungkin saja jadi bupati di sana. Bapak Ibu mungkin saja jadi salah satu pemerintah di sana. Kita udah jalan pakai mahkota tuh Bapak Ibu. Ingat ada 5 mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota menggembalakan ya. Ya, mahkota kesetiaan. Itu akan diberikan kepada gereja. Ada nanti satu waktu Bapak Ibu pernah dengar nggak khotbah tentang 5 mahkota? Pastikan minimal salah satu Bapak Ibu punya. Jangan jalan dengan kepala kosong, nggak ada mahkota di sana. Ya kan?
Mungkin di dunia kita nggak jadi presiden, nggak jadi bupati gitu ya. Tapi kalau di surga mau dong jadi seseorang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Dan ada dua tipe orang yang ada di sana di masa 1000 tahun itu. Yaitu orang-orang yang pakai tubuh kemuliaan dan orang-orang yang pakai tubuh biasa. Yang pakai tubuh biasa yang pasti nggak akan memerintah. Tapi yang pakai tubuh kemuliaan. Dan yang pakai tubuh biasa itu bisa jatuh lagi ketika nanti iblis dilepaskan di akhir daripada milenium ini. Dan ketika iblis dilepas dari jurang maut, dia akan menyesatkan manusia. Itu dalam Wahyu 27-10. Lalu iblis akan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Lalu datanglah penghakiman tahta putih setelah milenium itu. Dalam Wahyu 20 nanti Bapak Ibu catat baca di rumah. 11-14, Daniel 7-9-10. Lalu langit yang baru dan bumi yang baru datang. Itu dalam 2 Petrus 3-10. Langit dan bumi yang sekarang Bapak Ibu tinggali ini akan lenyap. Ada dalam Wahyu 21-22 juga. Dan kita akan memerintah sebagai raja. Itu di dalam Wahyu 22 ayat 3-5. Ini bagian pertama dari apa yang akan terjadi. Sampai sejauh ini berapa banyak Bapak Ibu yang bisa mengerti? Sudah mengerti ya? Puji Tuhan. Nanti kalau belum nanti bisa tanya. Lalu ini yang poin kedua. Saya harap lebih cepat, saya akan masuk ke bagian yang kedua. Jadi itu tadi adalah apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah persiapan kita supaya kita rapture. Persiapan kita supaya kita kuat dan kokoh di dalam iman dan memerintah nanti bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita persiapan? Apa yang harus kita lakukan bagi gereja Tuhan? Masih di dalam Matius 24 ya. Kalau Bapak Ibu lihat tentang judul-judul khotbah di dalam Matius 24 ya. Ini judul yang pertama itu adalah berjaga-jaga. Jadi hal pertama yang Bapak Ibu harus dan saya lakukan untuk Bapak Ibu mau mengalami yang namanya pengangkatan atau Bapak Ibu dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu harus menjadi orang yang siaga. Katakan siaga. Berjaga-jaga. Ya, bukan cuma suami siaga ya. Tapi Bapak Ibu kita jadi orang Kristen yang siaga, berjaga-jaga. Watchman. Itu bisa jadi juga orang yang selalu berdoa, orang yang selalu di dalam pujian penyembahan, terkoneksi dengan surga setiap saat, waras setiap saat, siuman setiap saat, bahwa hidup ini peperangan sehingga gak main-main dengan hidup ini. Gak tabrak sana, tabrak sini, gak melakukan hal-hal yang keluar daripada kehendak Tuhan. Dikatakan, sebab sebagaimana ayat 37 Matius 24, pada samandu demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi jangan pernah berpikir, saya masih muda. Nanti aja bertobatnya. Jangan, hiduplah seperti hari ini hari terakhir kita. Amin Bapak Ibu. Hiduplah jangan-jangan malam ini Tuhan datang angkat kita. Jadi berjaga-jaga, jaga kekudusan, jaga hidup setia. Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagaimana cara hidup kita, persiapan kita. Yang pertama berjaga-jaga ya. Yang kedua, dikatakan di dalam Matius 24 ayat 46 sampai 47. Itu berbicara tentang hamba yang setia. Yang kedua adalah jadilah hamba yang setia melayani. Dikatakan ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu, apa yang sekarang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu? Mungkin itu hal yang kecil, menjadi bapak rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi pelayan, mungkin cuman usher di depan, ataupun pemimpin pujian, ataupun pemain musik di sini. Apapun tanggung jawab, termasuk kerja di kantor. Kolose 3 berkata, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Jangan asal. Udah yang penting aku melayani, udah kok. Aku tadi udah jadi asir berdiri depan. Aku tadi udah kok main musik. Aku tadi udah kok pimpin pujian. Jangan asal. Lakukanlah dengan segenap seluruh hati.
seluruh jiwa, tampilkan yang terbaik. Dunia mengajarkan tentang excellency, dunia mengajarkan tentang perfeksionis, mengajarkan tentang bagaimana melayani dengan yang terbaik. Masa sih untuk kerajaan Allah kita asal-asalan? Amin. Padahal di sini dikatakan, kalau kita melakukan tugas kita dengan setia, jadilah orang Kristen yang setia, karena itu kualitas Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Salah satu kesetiaan kita adalah dengan keluarga. Yang kedua, dengan komunitas di mana kita berada. Jangan jadi orang Kristen. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang mau dibentuk di dalam satu rumah rohani. Sampai dia bertumbuh, dewasa, berbuat di situ. Itu kedewasaan. Jadi Bapak Ibu, jangan main jadi orang Kristen-Kristenan yang hanya euforia untuk mendapat kesembuhan, mengejar hal-hal yang duniawi. Tapi jadilah orang Kristen yang mau tertanam, mau bertumbuh di satu rumah rohani. Itu salah satu wujud kita mau jadi orang yang mau dimuridkan. Karena orang punya kecenderungan begitu, nggak tahan. Aduh, aku nggak betah, aduh aku begini. Di kantor sama, di keluarga sama. Sehingga banyak orang-orang yang pergi meninggalkan rumah. Tapi ini kualitas yang Tuhan mau bagi gereja yang mau diangkat. Gereja yang mau masuk di dalam kehidupan kekal bersama. Melayani dengan setia, melayani keluarga, melayani gereja, melayani dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu. Harus temukan tempat terbaikmu untuk bertumbuh dan berbuah lebat di sana. Amin. Amin Bapak Ibu. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Jadi kalau Tuhan datang, Bapak Ibu sedang setia melayani, good job. Tuhan bilang, baik hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku percayakan kepadamu perkara-perkara besar. Perkara besar itu apa? Kita nggak tahu. Siapa tahu Bapak Ibu jadi wali kota di presiden di milenium. Bapak Ibu jadi salah satu penguasa di sana, pakai mahkota, diberikan anugerah oleh Tuhan. Loh, itu agenda yang luar biasa ada di sana Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, ini masih di dalam Matius. Ini berbicara tentang perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang ketiga, pastikanlah bahwa kita punya minyak dan pelita. Udah pasti nih, ini buat orang Kristen. Karena dibicara tentang pelita. Pelita adalah firman, amin. Mazmur katakan firmanmu pelita bagi kakiku dan sulu bagi jalanku. Jadi ini buat orang Kristen. Tetapi yang membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana adalah yang bijaksana punya minyak, yang bodoh tidak punya minyak. Minyak berbicara tentang apa? Minyak berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Minyak berbicara tentang persiapan kita. Minyak berbicara tentang antisipasi, tidak pas-pasan. Minyak berbicara tentang pengurapan kuasa Roh Kudus yang mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, pengurapan itu bersama dengan kita. Pengurapan itu membuat kita takut akan Tuhan. Menyimpang daripada hal-hal yang jahat, tapi hidup di dalam kebenaran. Itu pengurapan. Kadang-kadang kita pikir pengurapan tuh hanya pengurapan supaya nggak sakit, supaya diberkati. Kita kan berpikir mau diurapi supaya kayak begitu. Setan gak masuk pintu rumah, pintunya diurapi. No. Pengurapan itu akan mengajar saudara hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Pengurapan itu yang akan membuat saudara mengerti banyak hal. Saya udah belajar tentang kedatangan Tuhan, tapi saya bilang sama suami saya, hari-hari kesini kok saya jadi tambah mengerti ya. Saya tambah gregetan, lagi kepengen banget nih Tuhan datang deh. Tapi saya tahu masih banyak orang yang masih perlu diselamatkan. Jadi mari Bapak Ibu jadilah orang-orang yang membawa kabar baik kepada banyak orang. Amin. Pastikan kita punya pelita dan kita punya minyak. Amin. Dan yang keempat Bapak Ibu, ini masih dalam Matius 24-25, ada 5 poin ya. Yang keempat, apa talenta? Matius 25 ayat 21. Tentang apa? Melabakan talenta ya. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kan berbicara tentang orang yang dapat 2 talenta, 1 talenta, 5 talenta. Yang 2 labakan, yang 5 labakan, yang 1 simpan. Yang 2 dan 5 walaupun cuma dapat 2, dia labakan. Dia dapat hadiah sama dengan yang dapat 5.
Nanti Bapak Ibu baca. Sama, nggak beda. Jadi seberapapun talenta yang Bapak Ibu punya, nggak masalah. Masalahnya kita nggak labakan. Kalau kita tidak labakan, kita tidak dapat hadiah atau bonus daripada Tuhan. Tidak dapat kepercayaan yang lebih. Jadi apa yang ada pada Bapak Ibu, sekecil apapun itu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dikatakan di sini, kasihi, mengasihi. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ada dalam Matius 25 ayat 34. 45 sampai 46 saya baca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Maka ia akan menjawab, aku berkata, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat lain berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita nolong orang yang gak bisa balas sama kita, itu sama dengan kita lakukan untuk Tuhan. Nanti saudara akan terkejut, lah kok Tuhan bilang aku balas ya kebaikan kamu. Kapan aku bikin buat Tuhan? Ternyata untuk orang yang paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan saya berdoa di saat ini, bagi Bapak Ibu Saudara, Wahyu 22 ayat 14-20 saya akhiri dengan perkataan ini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini, ke kota itu. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, yang online Bapak Ibu boleh juga tanya, nanti bisa dikumpulin. Bapak Ibu yang ada di onsite juga ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti kalau ada Ibu Hilda boleh tolong kumpulin. Saya kasih, ini sekarang jam setengah 4, kita ambil waktu mungkin 15 menit ya Bapak Ibu ya. Iya, mungkin kita kasih yang ada beberapa 5 dulu ya. Yang online ada juga yang mau ditanyakan? Ada di Zoom atau ada di... Oke, yang onsite. Yang ada dulu Mbak Hilda, biar saya sambil yang lain bisa. Kita bahas bersama ya. Dan kalau Bapak Ibu yang ngerti, Bapak Ibu boleh juga kasih pendapat kok. Mau tanya, kalau rapture suami istri rapture bagaimana? Masih kenal sama-sama di awan-awan atau tidak? Asik. Kemudian mau tanya, apa ini? Pohon kehidupan yang di kitab Wahyu, apakah sama dengan yang di Kejadian? Oh oke. Oke Pak, oh Bapak ya, Bapak berarti yang bertanya ya. Oke. Ada yang tahu? Suami istri saling mengenal enggak kalau rapture? Saya suka iseng sama suami saya. Saya suka bilang begini, kalau ada kehidupan lagi, kamu mau nggak jadi suami saya? Terus dia bilang jangan sesat. Karena di sana itu nggak ada kawin-mawin ya Bapak Ibu. Kita semua bro and sis. Haleluya. Kita udah hilang yang namanya kasih eros. Yang ada di sana cuman kasih agape. Ya, jadi kita saling mengasihi sebagai saudara, bro and sis. Di sana nggak ada lagi gender, suami, laki, perempuan nggak ada. Karena kita pakai apa? Tubuh kemuliaan. Ya, seperti apakah itu? Saya juga belum pernah tahu.
Tapi yang dikatakan di sini kita pakai tubuh kemuliaan, ya. Dan kita semua laki atau perempuan mempelai Kristus. Ya, mempelai wanita loh. Jadi bukan berarti cuma yang ibu-ibu nih mempelai Kristus, tapi bapak-bapak juga, ya. Karena semua gereja itu dijuluki sebagai tubuh kemuliaan. Amin. Oke, ya. Sampai gitu ya, Pak? Ya. Yang kedua, pohon kehidupan di Wahyu sama enggak dengan yang di Kejadian? Ada yang tahu enggak? Pohon kehidupan. Saya nggak berani jawab karena saya belum dapat tentang literatur itu ya Pak. Tapi kemungkinan bisa sama. Karena itu kan pohon itu membawa kehidupan ya. Iya, iya, iya. Jadi kemungkinan bisa juga sama itu Pak. Ya, karena kan waktu itu kan Taman Eden langsung ditutup kan maksudnya, dan itu kita kan nggak tahu. Maksudnya kan langsung tidak boleh lagi Adam dan Hawa ada di sana gitu kan. Tapi pohon kehidupan itu kan masih tetap ada. Iya. Iya, iya. Itu yang namanya pikiran kita cuman segini, nggak ngerti ya agenda Tuhan tuh. Seperti tinggi langit dari bumi, pikiran kita dari pikiran Tuhan ya Pak. Jadi nggak apa-apa, Tuhan Bapak nggak dihapus dari kitab kehidupan kok. Anak-anak kan kadang-kadang suka iseng ya, maksudnya kepengen tahu gitu. Saya juga gitu kok Pak, nggak apa-apa. Tapi mungkin saja sama ya, pohon kehidupan, namanya juga pohon kehidupan ya, membawa kehidupan. Iya, dan dikatakan di sana kalau kita makan, bahkan di kerajaan 1000 tahun itu kalau daun-daunnya itu membawa kesembuhan. Buah-buahnya itu membawa pemulihan bagi orang-orang yang ada di masa itu. Itu ada di dalam kitab Wahyu. Iya, kira-kira begitu ya Pak. Ada lagi? Oh iya, ada di sini, sorry. Apa yang dimaksud dengan pelita? Ya, itu ada di dalam kitab Mazmur. Ayatnya di mana pasnya coba? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba cari, ada yang dapat Mazmur? Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Bagaimana cara kita membasuh jubah kita? Membasuh jubah kita itu dengan darah anak domba. Itu ada dalam firman Tuhan ya. Kita menyucikan jubah. Jubah itu bukan berbicara tentang jubah secara misalnya baju gitu ya. Tetapi jubah itu berbicara tentang perbuatan baik, kain lenan halus, berbicara tentang perbuatan orang-orang kudus. Dan bagaimana kita menyucikannya? Di dalam darah anak domba. Dengan perbuatan manusia nggak akan bisa bersih. Tapi kita dibenarkan di dalam darah Yesus. Kita disebut benar bukan karena kita melakukan kebenaran. Kita disebut benar karena kita dimerdekakan dan dibenarkan oleh Yesus. Tapi bukti buah bahwa kita sudah ada dalam kebenaran adalah berbuah kebenaran. Gitu. Jadi jangan dibalikin ya. Kalau agama mengajarkan tentang kita harus bikin ini baru selamat. Kekristenan enggak. Kita selamat karena darah Yesus. Tapi bukti bahwa kita sudah selamat oleh darah Yesus, buahnya kebenaran. Bapak Ibu paham ya? Ya, jadi buahnya apa? Buktinya apa? Kamu udah selamat, terima keselamatan di dalam Yesus. Buahnya dong yang kelihatan. Gak mungkin dong buah mangga berbuah durian, ya kan? Jadi apa yang kita buahi kebenaran itu karena Yesus yang ada di dalam kita. Ya, seperti itu ya Bapak ya. Jadi membasuh di dalam darah anak domba, dan yang kedua di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan, menyucikan kita. Makanya kami punya grup namanya Speak the Word, itu membaca firman setiap hari. Waktu pandemik itu Pak Luther itu dikasih inspirasi itu sama Tuhan. Jadi dia doain orang sakit, orang terikat kuasa kegelapan. Dia kan kalau saudara perhatikan kita mendoakan bukan cuma Pastor Luther, kita akhirnya semua tim pendoa itu kalau berdoa itu kita declare firman Tuhan, kita lepaskan firman Tuhan. Dan itu firman itu tidak akan kembali. Firman itu melakukan apa yang disuruhkan. Ya, amin. Nah, salah satu manfaat firman Tuhan itu menyucikan kita. Alkitab dikatakan dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya dengan firman Tuhan.
rohani. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, itu khotbah saya, deterjen rohani. Salah satunya adalah firman Tuhan. Amin. Ya, bisa dipahami ya yang bertanya Ibu ya, nanti kalau ini tanya lagi. Kemudian ini mau tanya, apa ini ya? Kalau orang percaya yang dikremasi dan gak ada gempa mausoleum di kuburan, berarti gak bangkit. Kata siapa? Kita gak pernah tahu tuh Bu, kremasi. Kan Tuhan punya sejuta cara untuk mengumpulkan. Jadi ada orang bilang kalau orang kremasi enggak, siapa bilang? Enggak. Tuhan bisa kok bikin. Jadi bukan cara waktu orang udah mati mau dikremasi, mau di apa, bukan. Tapi waktu dia hidup, itu yang menentukan nanti mau tubuhnya tersambung dari mana ke mana lalu terangkat, itu urusan Tuhan. Bagaimana caranya? Loh, Tuhan cipta saudara dan saya aja dengan berbagai cara. Adam cuma Tuhan bentuk dari tanah liat, ya kan? Kemudian Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Lalu Bapak Ibu Saudara diciptakan dari sperma dan sel telur. Skenario Tuhan tuh banyak banget, apalagi cuma ngebangkitin orang yang sudah dikremasi, dibakar lalu disebarin di abu, nggak ada gempa. Kan kita nggak tahu skenarionya Tuhan seperti apa. Tapi yang maksudnya saya tadi, mausoleum itu adalah gempa di area, di orang-orang yang akan dibangkitkan itu tadi. Nah bagaimana caranya Tuhan menyatukan kalau itu misalnya yang seperti Bapak atau Ibu bilang dikremasi. Gimana caranya? Itu cara Tuhan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dia hidup benar, dia punya hak bangkit. Itu masalahnya. Ya, jadi bukan cara matinya, tapi cara hidupnya dia itu yang menentukan. Ya, kira-kira seperti begitu. Kemudian bagaimana orang yang meninggal dibakar, apakah bisa rapture? Itu tadi ya, sama kira-kira. Kemudian berkaitan dengan, yang penting dia udah lahir baru Bapak Ibu. Jadi orang dikremasi atau apapun cara matinya. Loh Bapak Ibu tahu enggak? Yakobus, murid Tuhan Yesus, cara matinya ngerti tahu enggak? Pernah tahu enggak? Dia diikat kuda di tangan, kaki, diikat di 4 penjuru tubuhnya. Lalu kudanya dipukul, lari. Tubuhnya tuh robek. Terpecah-pecah, kakinya dibawa kuda entah kemana, kakinya, tangannya kemana, kepalanya kemana. Terus kalau misalnya mausoleum, lalu tubuhnya di mana-mana, apa enggak bangkit? Ya enggak lah, muridnya Tuhan, martir, ya kan? Jadi itu bukan menentukan Bapak Ibu, tapi hidupnya yang menentukan. Kemudian berkaitan dengan proses rapture dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17 dikatakan bahwa yang lebih dahulu bangkit adalah orang mati yang di dalam Tuhan. Pertanyaan, yang bangkit itu rohnya dengan tubuh kemuliaan atau bagaimana? Kalau benar demikian, sebelum rapture roh orang mati ada di mana? Sembari menunggu kedatangan Tuhan. Apakah orang benar yang sudah mati sekarang belum masuk surga? Ada tempat namanya teras surga. Ya, itu tempat penampungan orang-orang yang hidup benar, tempat beristirahat. Ya, nanti pada waktu nanti Tuhan Yesus datang baru masuk ke surga. Jadi sekarang mereka ada di tempat penampungan, tempat peristirahatan. Orang-orang yang hidup benar. Ya, tapi orang-orang yang hidup dalam kesalahan atau hidup dalam dosa pun ada tempat penampungannya. Ya. Di mana itu? Saya belum pernah ke sana. Tapi ada Pak, ada Bu, tempat penampungan orang-orang yang mati sekarang itu ada ya. Mereka dikatakan beristirahat. Daniel dikatakan beristirahat menunggu waktunya. Dia akan berkumpul nanti. Yaitu yang tadi saya bilang akan ada bersama menerima mahkota. Ya, luar biasa loh. Saudara akan bertemu Daud, saudara akan bertemu Daniel, saudara akan bertemu. Jadi mama saya tuh pernah cerita nih Bapak Ibu ya. Mama saya tuh mimpi ketemunya tuh aduh ini ceritanya panjang banget ya. Nanti saya jelaskan bahwa apa yang kita ini punya level nanti akan juga menentukan kita ketemu dengan siapa nanti di dalam kekekalan ya. Nah, satu waktu ibu saya tuh mimpi, dia ketemu katanya jalan-jalan dia ketemu satu nenek yang sebaya tapi 30-an gitu ya, cantik gitu. Terus salaman, terus mama saya tanya,
Siapa namanya? Terus itu ibu bilang begini, saya Louis, neneknya Timotius gitu. Terus mama saya bangun, mama saya kenalan juga, saya Sarah gitu kan. Lalu bangun, mama saya sekarang 93 tahun. Dan saudara tahu nggak, dia pernah berdoa, dia minta begini, mamaku itu pendoa syafaat, setiap 3 jam dia selalu berdoa. Saya pernah cerita, dia pernah jantung koroner sembuh, dia pernah gagal ginjal sembuh, dia pernah stroke total sembuh, dia pernah prolaps sembuh, dia pernah patah tulang sembuh, dan gak ada tanda-tanda penyakit-penyakit itu tadi. Karena dia paling mendapat anugerah dari Tuhan. Dan dia pernah bilang begini, Tuhan boleh gak aku gak mati, aku rapture aja. Nah sekarang mama saya 93 tahun, udah di tempat tidur, walaupun dia gak jalan lagi, tapi dia masih sangat berdoa, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, berdoa terus. Jadi saya tuh hati begini, saya bilang sama saya punya kakak, saudara, teman-teman, saya bilang gini, jangan-jangan udah mau rapture ya. Soalnya oma ini udah minta-minta pulang, tapi dia pernah minta, jangan mati, rapture. Enggak. Tidak, ini saya cuman bercanda. Jadi saya bilang, wah jangan-jangan ini tanda-tanda memang udah mau rapture. Ya saudara ya, kita bersiap-siap aja. Kemudian, jadi kita dikumpul di satu tempat ya Ibu, roh orang mati ada di sana sambil menunggu Tuhan. Tentang rapture, orang percaya Tuhan Yesus terjadi pengangkatan. Apa dari agama lain yang perbuatannya baik terjadi rapture? Tidak. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan selain Yesus. Itu yang saya imani ya, yang saya yakini. Jadi saudara perlu kasih tahu siapa Yesus dan saudara perlu, ada di dalam Wahyu, itu ayat paling terakhir berkata bahwa orang-orang yang mau masuk surga itu harus ada nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya pernah dengar satu khotbah dari seorang pendeta besar almarhum yang udah meninggal. Saya pernah dengar khotbahnya dia cerita kesaksiannya dia. Jadi ada satu orang, saya nggak ingat bapak atau ibu, dia bersaksi begini. Dia itu mati suri. Lalu waktu dia mati suri, dia dibawa ke suatu tempat dan itu dia tahu itu neraka, maksudnya tempat yang mengerikan gitu ya, tempat yang nggak enak banget. Lalu dia bilang, aku nggak mau di sini, aku mau ke surga. Lalu waktu sampai dia dibawa ke satu tempat dan itu pintu gerbang, pokoknya bagus banget, tapi dia nggak bisa masuk. Ada pintu besar yang dia kepengen masuk, tapi dia nggak bisa masuk. Lalu ada penjaga, katanya tuh saya lupa Petrus atau Paulus gitu ya di depan pintu itu. Lalu dia mau masuk. Tapi orang itu bilang gini, kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Padahal ini orang non-Kristen tapi baik banget. Suka beramal. Dia bilang aku mau masuk. Tapi orang penjaga pintu itu bilang gak bisa. Kenapa gak bisa? Dia bilang karena nama kamu tidak ada di dalam kitab kehidupan di surga. Saudara baca deh di dalam Wahyu nanti, Wahyu 22 terakhir. Nama yang tidak ada dalam kitab kehidupan gak bisa. Lalu akhirnya Tuhan bilang gini, orang itu bilang gini, tapi kamu dikasih kesempatan. Dan dia bangkit. Dia bangkit, dia cari kemana-mana, dia cari di agamanya, dia cari tanya ke orang-orang dari agama-agama lain gitu ya. Kitab kehidupan tuh apa? Bagaimana caranya ada nama di sana? Gak ada jawaban. Sampai dia ketemu dengan hamba Tuhan ini. Ya, saya dengar kesaksiannya. Lalu hamba Tuhan ini jelaskan, kitab kehidupan itu ada di dalam kitab Wahyu. Kitab kehidupan itu adalah orang yang menerima Yesus dalam hidupnya. Lalu dia bilang, oh mau saya karena ternyata itu syarat masuk surga. Itu. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Oke. Ada lagi? Kalau ada kuasa gelap di dalam diri saya, gimana caranya untuk melepaskan? Hubungi kami ya Bapak, Ibu. Nah, nanti kami doakan. Yang kedua, ikut kelas SALT. Oke. Yang ketiga, pastor antikris dikonotasikan sebagai paus. Bagaimana pendapat Pastor Leni? Saya nggak mau menghakimi. Enggak. Belum tahu. Pokoknya yang namanya antikris itu anti pengurapan, menolak kebenaran. Siapa dia kita belum tahu dengan jelas ya, jadi nggak bisa langsung menjustis bahwa itu siapa dan siapa enggak. Nanti kita akan lihat dari pengajaran-pengajaran ke depan, kita akan temukan satu waktu nanti ketika dia menolak itu Yesus sebagai Mesias. Kemudian mau tanya kehidupan yang baru selama 1000 tahun, apakah manusia di dalam tubuh kemuliaan masih memerlukan kebutuhan makanan seperti
tubuh natural. Rasanya enggak ya, tubuh kemuliaan. Ya, nanti ya kalau kita hidup di sana lebih jelas. Tapi sepertinya enggak ya tubuh jasmani. Tubuh jasmani dengan tubuh kemuliaan berbeda. Ya, kita tidak membutuhkan makanan jasmani pasti. Iya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi kalau sudah tidak ada? Ada yang mau tanya langsung boleh? Ya, Ibu silakan. Boleh dikasih mic Kakak. Ibu kurang jelas sebentar. Shalom. Bu mau tanya yang di firman di Wahyu itu, tapi saya lupa ya di Wahyu ayat berapa. Yang tulisnya begini, apa seperti Yohanes di Pulau Patmos sepertinya ya. Yang dia nanya sama malaikat, siapakah ini mereka yang pakai baju putih yang bawa palem. Nah, itu terus dia bilang ya mereka itu yang keluar dari kesusahan besar yang mencuci yang membasuh jubah. Iya, jubah putih dan mereka mengalahkan binatang itu mereka mencuci pakaian mereka pada darah anak domba. Seperti itu ya, Bu ya? Iya. Iya. Itu apa maksudnya di pertengahan kesusahan besar yang orang baru pengangkatan? Itu salah satu tafsiran yang akhirnya orang berkata bahwa keluar dari kesusahan besar. Iya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang itu berarti ada asumsi, ada penafsiran bahwa itu orang-orang yang berarti kita akan mengalami yang namanya mid tribulation. Jadi kita akan mengalami dulu kesusahan besar, baru kita akan diangkat. Jadi setelah kita keluar dari kesusahan besar itu, kita akan mengalami itu. Itu pemahaman yang mengatakan ada mid atau post itu. Jadi itu mengandung makna, mereka mengambil akhirnya pendapat bahwa ini orang-orang yang membasuh jubahnya dengan darah anak domba gitu. Tapi ada pemahaman yang kedua juga adalah karena mereka ini adalah orang-orang yang akhirnya mereka bayar dengan darah mereka sendiri gitu. Jadi mereka akhirnya harus martir di masa itu. Karena mereka tidak gunakan waktu yang sekarang ini, waktu anugerah untuk sungguh-sungguh sehingga mereka nggak rapture. Itu ada pemahaman dua. Terus Bu, saya mau nanya, kalau saya pernah dengar ya, satu hamba Tuhan, ibu, seorang pimpinan doa, terus dia bilang katanya di waktu doa, dia sudah rapture, kakinya udah nggak injek tanah, tapi ditarik pendoa lain bahwa supaya dia jangan rapture. Apa itu benar atau hoax pengajaran? Atau pendusta gitu loh Bu, orangnya. Terima kasih. Iya, makasih Ibu. Itu pengalaman orang ya. Saya juga nggak mau bilang itu sesat atau pendusta atau apa. Karena pengalaman orang dia punya entah itu secara fisik atau dia di dalam alam roh atau apa, itu pengalaman ya. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang rapture naik. Saya punya kakak pernah. Apa Pak? Jadi itu nggak bilang sesat juga ya Ibu ya. Cuman maksudnya saya itu bukan cuman rapture ya. Mungkin saja dia secara fisik ya Ibu. Maksudnya kakinya terangkat itu secara fisik. Oh, saya nggak tahu ya. Maksudnya siapa tahu itu dia punya pengalaman pribadi yang kita nggak tahu beneran gitu dan orang lihat atau apa, kita kan nggak tahu. Saya nggak bisa bilang itu sesat atau apa. Cuman itu pengalaman orang yang kita nggak tahu ya. Kalau memang itu dia punya tingkat bagaimana dengan Tuhan ya kayak gitu. Karena
Ada banyak sih, banyak yang punya ini seperti itu. Cuman intinya tuh kembali kepada firman aja. Jadi kesaksian hidup itu jauh lebih penting daripada hal-hal supranatural yang kita alami. Misalnya ya Pak, Bu, kita suka dengar nih orang-orang yang misalnya bergerak di dalam karunia-karunia. Tetapi itu juga bisa, kan Alkitab bilang, Matius 7 kan berkata, ketika berdiri di hadapan tahta itu Tuhan bilang, mereka bilang begini, Tuhan kami bernubuat, menyembuhkan orang, melakukan mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Ya, jadi kembali kepada kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan tanda-tanda herannya, bagaimana kita bisa mengusir setannya, melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, ya masa bisa kita terangkat gitu kan. Tapi kalau dia betul-betul jaga hidupnya dalam kekudusan, bagaimana dan cara Tuhan mungkin seperti Henok. Henok kan terangkat hidup-hidup. Seperti Elia terangkat hidup-hidup. Siapa tahu Tuhan mau angkat dia juga secara hidup-hidup. Dan itu caranya Tuhan. Tetapi ibu bisa tahu itu benar atau tidak dari buah. Ke depan akan muncul banyak ajaran-ajaran sesat yang saudara akan susah deteksi. Wow, ini kayaknya spektakuler banget ya. Saudara lihat aja buahnya, hidupnya. Kalau hidupnya nggak berpadanan dengan firman Tuhan, itu palsu. Ya, itu kata firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kembali kepada kehidupan rohani. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Dua lagi terakhir ya Bapak Ibu ya. Bu, saya mau tanya untuk Ya. penghakiman, hal penghakiman. Ya. Setelah rapture, itu penghakiman dulu baru terima mahkota atau bagaimana ya Bu? Iya, pasti. Iya, kan tahta putih itu akhirnya Tuhan akan memisahkan kan Bu. Nanti kalau baca di dalam Wahyu itu, lalu kita akan dipisahkan kan. Orang yang maut akan mengeluarkan orang-orang mati untuk dihakimi. Nah, lalu dihakimi di dalam kitab Wahyu itu kita akan dihakimi di sana menurut perbuatan kita. Ini tahta putih berbeda dengan bema. Kalau tahta bema tadi untuk mendapat mahkota waktu rapture. Tapi tahta putih ini untuk mendapat hukuman nih. Kekal hukuman atau hidup kekal. Jadi setelah rapture, mahkota dulu baru penghakiman gitu Bu? Iya, setelah rapture, tadi Ibu, setelah kita rapture, kemudian perang, nanti antikris berkuasa kita sebut dengan perang Harmagedon, Israel kejepit pada masa itu, lalu Tuhan akan kembali dengan pasukannya untuk memerdekakan bangsanya ini, tapi itu dengan orang-orang yang rapture tadi, yang udah pakai tubuh kemuliaan. Lalu mereka akan masuk di dalam masa milenium, 1000 tahun damai. Setelah masa 1000 tahun damai, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Yang jadi pemerintah di sana itu yang pakai tubuh kemuliaan. Makanya ini loh Bapak Ibu, jangan main-main dengan hidup sekarang. Karena itu menentukan posisi kita nanti. Gitu. Makanya banyak orang Kristen, kata Rasul Paulus, yang hidup semau gue, padahal dia nggak tahu dia sedang mengerjakan sesuatu posisi kekal sesungguhnya. Gitu. Lalu ketika kita nanti memerintah 1000 tahun damai, akhir dari pemerintahan 1000 tahun damai itu, iblis akan dilepaskan seketika waktu untuk menyesatkan orang-orang. Kalau saya pikir sih itu masa pemurnian banget ya. Sekalipun Daniel berkata banyak orang akan dimurnikan, disucikan. Itu terjadi sekarang, tapi nanti juga akan terjadi di masa itu. Lalu ketika orang-orang yang akhirnya tetap hidup dalam kehidupan dosa, maka mereka akan juga sama-sama dihakimi nanti di tahta putih itu. Tapi Alkitab mencatat orang-orang mati akan dibangkitkan. Itu penghakiman kedua, kebangkitan kedua. Kebangkitan yang pertama itu tadi yang mausoleum itu hanya orang-orang percaya. Tapi yang kedua ini laut dan semua bumi mengeluarkan orang-orang mati untuk apa? Untuk dihakimi. Ini kebangkitan kedua. Itu. Jadi Alkitab berkata begini loh Bapak Ibu, berbahagialah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Itu mausoleum. Jadi kalau Bapak Ibu punya saudara yang udah mati, jangan sedih kalau dia mati dalam Tuhan, pas mausoleum dia bangkit. Amin. Makanya kan ada lagu bilang begini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis,
Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Itu dia Bapak Ibu, ya. Berbahagialah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak akan menguasainya. Gitu Ibu, ya. Puji Tuhan. Jadi saya berdoa kita semua akan rapture kalau itu terjadi. Haleluya. Dan kita juga akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Dan kalaupun sebelum Tuhan datang kita mati, kita juga akan rapture ketika kita mengalami gempa mausolium. Tapi yang pasti adalah sekarang hidup sungguh-sungguh. Amin. 5 poin tadi, berjaga-jaga, setia sampai akhir, melayani dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, mari para pemusik ada di depan. Untuk Bapak Ibu yang hari ini Kristen, namanya ada nggak dalam kitab kehidupan? Wahyu 22 berkata, saya mau baca itu. Wahyu 22. Adakah yang sudah dapat? Kalau yang sudah dapat boleh baca. Wahyu 22. Ayat yang paling terakhir. Wahyu 22 ayat 21 yang berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bukan. Ayatnya yang bilang, dan setiap orang ayat 14 kalau nggak salah ya dikatakan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembahala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini bagi jemaat. Aku adalah tunas keturunan Daud. Ayatnya di mana ya? Dia berkata bahwa kalau ada yang temukan boleh bantu saya. Dia berkata bahwa selain daripada yang ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ada? Cari kitab kehidupan aja. Oh iya ini. Ayat 27, Wahyu 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi orang-orang yang akan hidup di sana adalah yang punya nama di dalam kitab kehidupan di surga. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak yang yakin namanya sudah ada dalam kitab kehidupan? Amin. Kalau Bapak Ibu belum yakin, Alkitab berkata dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ketika kita menikah dengan suami kita, kita tahu kita cinta dia, dia cinta kita. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa deklarasi. Kita nggak bisa hidup tanpa aku menerima engkau sebagai suamiku, menerima engkau sebagai istriku. Perlu ada sebuah deklarasi. Dan firman Tuhan tadi berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab itu kekristenan yang mengalami encounter with God harus ada pengakuan. Tidak hanya dari kita yang lahir Kristen. Saya lahir Kristen, tapi ketika saya memasuki usia 20-an, baru saya terima Yesus secara pribadi. Dan itu mengubah hidup saya sampai hari ini.
Kalau Bapak Ibu belum punya kepastian itu, Bapak Ibu mau, baik yang ada on-site, Bapak Ibu yang ada di online, Bapak Ibu ikuti saya berdoa. Tutup mata Bapak Ibu, ini masalah pribadi kita untuk kepastian keselamatan kita. Tuhan Yesus, hari ini saya sadar, saya membutuhkan Engkau. Saya membutuhkan Engkau. Saya tahu keselamatan Saya tahu keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tidak ada di dalam siapa kecuali di dalam Yesus. kecuali di dalam Yesus. Dan hari ini, Dan hari saya ini, buka hati saya. saya buka hati. Saya undang Tuhan Yesus. Saya undang Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidup. Jadilah Raja. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Juru Selamat Jadilah juru selamat dalam hidup saya. dalam hidup saya. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, saya percaya saya percaya nama saya nama saya tercatat dalam kitab kehidupan tercatat dalam kitab hidup di surga. di surga. Dan saya adalah anakmu. Dan Saya adalah calon mempelaimu. saya adalah calon mempelai. Saya akan menerima janji-janjimu, Saya akan menerima janji-janji termasuk hidup yang kekal bersama Engkau. termasuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya bersyukur Saya bersyukur hari ini hari ini keselamatan menjadi milikku. keselamatan menjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya hari ini Saya percaya ada hari ini keselamatan terjadi Tuhan. keselamatan Ada terjadi. banyak jiwa berhenti di dalam kereta perang mereka perjalanan menuju kegelapan. Akan ada banyak yang bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Akan ada banyak nama-nama yang dicatat hari ini. Malaikat sedang mencatat nama-nama di dalam kitab kehidupan di surga. Ada keselamatan kekal. Ada banyak orang-orang yang akan pergi ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika Engkau datang menjemput kami dalam rapture, kami juga akan menjadi orang-orang yang terangkat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, nambah selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti. Terus ingatkan mereka bahwa mereka bukan orang sembarangan. Mereka pilihan Tuhan. Mereka calon pemerintah di dalam kekekalan. Sehingga kami menjaga jubah kami, menjaga hidup kami. Kami hidup kudus, kami hidup sungguh-sungguh dekat kepada Engkau. Heartbeat kami adalah heartbeatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, teruskan Roh Kudus, teruskan berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan